Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemal Resti, mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor, akan memaparkan tentang produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Di sini juga ada beberapa pembahasan. Yang pertama, apa itu virus dan virus COVID-19? 2, sifat dan bentuk. 3, gejala dan penyebarannya. 4, vaksin. Dan yang kelima, teknologi produksi vaksin COVID-19. Yang pertama, apa itu virus dan virus COVID-19? Virus adalah organisme yang berukuran sangat kecil, bahkan lebih kecil dari bakteri. Mikroorganisme ini membutuhkan inang yang hidup, misalnya manusia, hewan, atau tanaman untuk berkembang biak. Virus COVID-19. Virus corona atau coronavirus adalah keluarga jenis virus yang bisa menyebabkan penyakit dari yang ringan seperti flu biasa hingga parah seperti SARS. Bentuk COVID-19. Virus corona merupakan jenis virus lubung atau sampul yang dilindungi lapisan tersusun dari protein dan minyak yang dikenal sebagai lipid bilayer. Lapisan protein tersebut mirip dengan duri mahkota. Duri-duri tersebut berguna dalam mengikat membran sel inang untuk mengaktifkan enzim purin. Sifat COVID-19. Virus corona sendiri punya sifat yang sensitif terhadap panas. Mereka akan mati jika terkena suhu 56 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Virus ini juga membutuhkan inang sebagai tempat berkembang biak. Ia akan mati ketika berada di luar tubuh makhluk hidup dalam jangka waktu yang bervariatif, tergantung suhu atau tempat virus berada. Sebuah studi mengungkapkan bahwa pada dasarnya virus corona pada individu mudah dihancurkan. Setiap partikel virus terdiri dari satu set gen kecil dikelilingi oleh molekul lemak, sementara cangkang lipid mudah terkoyak oleh sabun. Maka pencucian tangan selama 20 detik yang menyeluruh dapat menghilangkan virusnya. Selain itu, cangkang lipid juga rentan terhadap unsur-unsur tertentu. Gejala virus COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19. Penyebaran COVID-19. Virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet yang dihasilkan oleh orang terinfeksi batuk, bersin, atau menghembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Vaksin. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Tujuan vaksin. Vaksin dapat merangsang tubuh agar menghasilkan antibodi yang dapat melawan kuman penyebab infeksi. Vaksin mengandung virus atau bakteri, baik yang masih hidup maupun yang sudah dilemahkan. Mekanisme vaksin. Inti sel vaksin dikatakan bakal membuat tubuh merespon dengan ingatan baru. Artinya, tubuh akan mengingat bagaimana rasa dan kerja vaksin, sehingga ke depannya ketika tubuh menghadapi virus yang serupa, akan dilawan dengan antibodi yang telah berhasil dibangun. Teknologi produksi vaksin COVID-19. Teknologi produksi vaksin ada 6 jenis. Yang pertama, vaksin inaktif. Berisi agen infeksi yang telah diinaktivasi dengan pengertian mikroorganisme tersebut telah dimatikan. Namun, masih bersifat imunogenik, mampu menggeretak pembentukan antibodi berdasarkan bentuk sediaannya. Vaksin inaktif dapat berbentuk emulsi dan suspensi karena mengandung adjuvan. Vaksin subunit, seperti vaksin inaktivasi sel utuh, tidak mengandung komponen patogen hidup, berbeda dengan vaksin inaktivasi yang berisi sel utuh. Vaksin subunit hanya mengandung sebagian dari komponen patogen. Bagian dari patogen ini dapat
rangsang pembentukan respon kekebalan. Yang ketiga, vaksinasi DNA adalah teknik untuk melindungi dari penyakit melalui suntikan dengan plasmid yang direkayasa secara genetik yang mengandung urutan DNA yang mengkode antigen menjadi sasaran respon imun, sehingga sel secara langsung memproduksi antigen menyebabkan respon imunologis protektif. Vaksin DNA memiliki keunggulan teoritis dibandingkan vaksin konvensional, termasuk kemampuan untuk menginduksi lebih banyak jenis respon imun. Vaksin yang dilemahkan. Vaksin ini adalah satu jenis vaksin yang dibuat dari mikroorganisme hidup yang telah dilemahkan di laboratorium. Mereka akan tumbuh dalam tubuh penerima vaksin tetapi tidak akan menyebabkan sakit atau hanya sakit ringan karena sudah dilemahkan. Vaksin RNA atau vaksin mRNA adalah jenis vaksin baru untuk memberikan kekebalan yang didapat melalui vektor yang mengandung RNA seperti nanopartikel lipid. Vaksin berbasis vektor virus. Vaksin berbasis vektor virus replikasi atau non-replikasi, vaksin DNA dan vaksin mRNA yang sebagian besar berfokus pada peningkatan glikoprotein atau domain mengikat reseptor, vaksin hidup yang dilemahkan, dan vaksin virus yang diinaktifkan. Teknologi yang dipilih Indonesia dalam produksi pertama vaksin COVID-19. Mengenalkan teknologi yang dipergunakan untuk membuat vaksin dari instansinya adalah rekombinan protein vaksin. Vaksin berdasarkan protein rekombinan ini dianggap lebih baik karena dasar sampel yang diambil adalah bagian atau sepotong protein, bukanlah virus secara utuh. Dengan begitu, tidak ada resiko infeksi atau virus itu akan kembali menjadi virulent, ganas atau mematikan. Pengembangan vaksin COVID-19 menggunakan isolat virus Indonesia dengan produksi speed vaksin COVID-19. Saat ini sudah bisa mendapatkan sekuen asam nukleat RNA dari 7 isolat penyusun genom virus corona SARS-CoV-2 dari Indonesia yang saat ini disebutkan masih meneliti belasan sekuen lagi. Dalam prosesnya, isolasi dan aplikasi gen spike dilakukan dengan CPR untuk menganalisa gen ekspresi protein. Dilanjutkan dengan cloning gen ke vektor melalui cloning transfeksi sel mamalia. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Jangan dan jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Protect yourself.
kemudian dilihat dari ketersediaannya, yang tidak bisa langsung mendapatkan sebanyak 320 juta mengalir seperti yang tadi disampaikan di awal, pada November Desember hanya sekitar 9,1, maka ada urut-urutannya. Saya lebih suka mengadakan urutan daripada prioritas. Kalau prioritas seakan-akan yang nomor 2 itu enggak dianggap penting. Semuanya penting, tetapi harus diurutkan siapa yang didahulukan dan siapa yang berikutnya. Dari diskusi yang kami laksanakan dengan berbagai pihak, termasuk dengan pihak WHO, para ahli, dan beberapa negara lain di dunia yang sudah melaksanakan vaksinasi, maka yang menjadi prioritas yang pertama kali adalah tenaga kesehatan. Karena merekalah yang akan lebih berisiko dan sangat berisiko untuk tertular dan menjadi sakit oleh COVID-19. Tenaga kesehatan yang akan kita berikan vaksin yang pertama kali adalah yang pertama tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit rujukan yang melayani pasien COVID, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, petugas kesehatan yang berada di laboratorium rujukan tempat pemeriksaan spesimen COVID. Ini kita maklumi mereka lah yang paling bahaya karena berhadapan langsung dengan virusnya, bukan dengan pasiennya. Kemudian yang berikutnya adalah tenaga kesehatan yang melaksanakan kontak tracing untuk mencari kasus-kasus yang baru. Ini adalah kelompok-kelompok yang sangat berisiko terhadap kemungkinan paparan dan menjadi sakit. Jumlah kelompok ini kalau kita perhitungkan, perkirakan kurang lebih keseluruhannya hampir 2 jutaan lah. Tentunya data ini akan kita update terus, karena data petugas kesehatan ini bukan hanya ada di BPSDM, pasti ada di BPSDM untuk yang jajaran kita, tetapi juga perlu ada update dari dinas kesehatan yang ada di provinsi, kabupaten, kota. Mengapa ini perlu diupdate? Karena tidak menutup kemungkinan seperti misalnya rumah sakit Cipto yang berada di Kementerian Kesehatan. Kalau data ASN-nya kami punya, tetapi data pegawai kontrak yang ada di sana atau honorer dalam bahasa kita yang tahu adalah direkturnya. Nah, ini yang harus kita konfirmasi betul agar terjadi jumlah yang tepat. Kemudian yang kedua adalah kelompok public services. Di antaranya adalah yang melaksanakan tugas penegakan operasi justisi kepatuhan protokol kesehatan. Mereka memiliki risiko yang besar. Di antaranya adalah teman-teman kita dari Satpol PP, kemudian dari Polri, dari TNI yang bersama-sama menegakkan operasi justisi terhadap kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan. Ini juga menjadi prioritas, menjadi urutan yang di depan. Kemudian public services yang lain, misalnya pegawai yang memberikan layanan terhadap pengguna jasa bandara, stasiun, pelabuhan, itu adalah kelompok-kelompok yang di depan, termasuk beberapa profesi pekerjaan yang lain yang beresiko di dalam menghadapi kasus COVID-19. Ini adalah kelompok-kelompok yang pertama. Total kita, orientasi kita adalah pada ketersediaan jumlah vaksin. Jika 9,1 juta ini nanti dinyatakan bermanfaat, ditandai dengan surat emergency use authority dari Badan POM kita, kemudian juga ada surat dari Kementerian Agama dan Majelis Ulama terkait kehalalan, maka sejumlah itulah yang akan kita lakukan penyuntikan. Sedang berproses.